Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, mari kita tabiskan akan ibadah ini. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dengan pujian dari KPPK nomor 46, Ku memuji penebusku. Bersama dengan gereja di segala abad dan di seluruh dunia, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengharap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam situasi yang sulit saat ini akibat pandemi COVID-19 yang kami hadapi, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami sehingga kami tidak berkekurangan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan dalam situasi yang sulit ini pun kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan, walaupun kami adakan di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga-keluarga kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga mohon pengampunan untuk segala dosa kesalahan yang kami lakukan. Biarlah kuasa darah Tuhan Yesus menyucikan kami, menguduskan kami, sehingga kami boleh layak datang di hadapan Tuhan dalam syafaat kami pada pagi hari ini. Tuhan, pada saat ini kami teringat untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, ketika mereka bersama-sama beribadah pada saat ini. Doa kami Tuhan, biarlah Engkau tetap menyertai mereka, melindungi mereka, sehingga dalam situasi saat ini mereka boleh mengalami damai sukacita yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, baik di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Ketika ada jemaat kami yang sakit, Tuhan biarlah Engkau menjamah dan memulihkan. Ketika ada saudara-saudara kami yang karena berbagai macam persoalan mereka bergumul, Tuhan biarlah Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka. Pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja Tuhan GKPI Jemaat Citerep. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dalam penata layanan yang ada, yang dilakukan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, terus memberkati sehingga boleh menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjalin komunikasi yang baik antar jemaat Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk segenap hamba-hamba Tuhan, untuk pengerja gereja, untuk pengurus-pengurus komisi, kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana, menemani mereka dengan semangat yang menyala-nyala, supaya mereka tetap memperhatikan jemaat Tuhan walaupun hanya melalui komunikasi jarak jauh. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk segenap hamba Tuhan. Biarlah Tuhan terus memelihara kehidupan mereka bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Ketika mereka berada di rumah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dan mencukupkan segenap kebutuhan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa kami yang menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat dan bijaksana, sehingga boleh menyelesaikan atau boleh mengurangi dampak penyebaran COVID-19 ini, sehingga semuanya ini boleh teratasi dengan baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk dari waktu ke waktu. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, terus memimpin, memberikan hikmat dan bijaksana, sehingga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu boleh dijalankan dengan baik dan memiliki kesatuan hati untuk boleh bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ada di bangsa kami ini dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah syafaat kami, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita pujikan pujian dari KPPK nomor 266, Damai Ajaib. Marilah kita bersama-sama membaca bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan dari KPPK nomor 41, anak-anak yang taat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab kasih Kristus yang menguasai kamu, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya, marilah kita memberikan persembahan bagi Allah dengan diiringi pujian dari KPPK nomor 52, Ku berserah pada Yesus. Ku berserah
jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa persembahan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupan kami, Engkau yang menjagai kami sehingga kami mengalami kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Dan pada pagi hari ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, kami memberikan persembahan bagi Tuhan. Biarlah Tuhan berkenanakan persembahan kami, sehingga persembahan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan pengelola persembahan ini, biarlah Tuhan berikan hikmat dan bijaksana, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan rasa takut akan Tuhan, dan dijadikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ucapan syukur kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati kita dalam menyambut kebenaran firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan memujikan pujian dari KPPK nomor 285, Domba Allah, ajarkanlah firman-Mu. Kita nyanyikan 2 kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta kami, penebus kami, dan perencana sempurna di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur, banyak terima kasih, karena kasih-Mu itu melebihi pikiran manusia, dan kasih-Mu itu melebihi dosa-dosa kami. Kami bersyukur, oh Bapa, kalau Engkau masih memberi kami hidup sampai sekarang ini dan kesehatan, yang kami bisa ikut di dalam ibadah hari ini. Dan tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan dan mendengarkan pengajaran-pengajaran dari firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menyucikan, mengurapi, melengkapi, dan memakai hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan. Dan urapi kami semua untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan anugerahkan kepada kami kekuatan untuk bisa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oh Bapa di sorga, kuatkan iman kami. Dan juga kiranya Engkau berkenan mengangkat beban-beban yang berat dari hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Dan Engkau gantikan dengan kedamaian, sukacita, kelegaan dari Tuhan Yesus Kristus. Angkat juga segala rasa kesepian dari hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Engkau gantikan dengan kehadiran Roh Kudus dan firman Tuhan. Oh Bapa, kiranya Engkau juga berkenan mentobatkan, menyelamatkan mereka yang belum bertobat dan diselamatkan. Oh Bapa, demikian juga Engkau menguatkan iman yang sudah percaya. Engkau menumbuhkan dan mendewasakan kerohanian hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kami semua, Bapa dan keluarga masing-masing. Dengarlah doa kami ini Bapa, kiranya Roh Kudus mengendalikan hati pikiran kami, bahkan ruangan kami di semuanya dan sekelilingnya, supaya kami dengan tenang dan konsentrasi membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa dengan ucapan syukur, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijadikan bagi segala bangsa. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga semuanya sehat
dan kita menikmati kasih Tuhan, dan apapun yang kita alami, kita penuh dengan syukur. Mari kita membaca firman Tuhan yang sudah ditentukan untuk hari ini, diambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20, hanya 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan Keluaran 20 ayat yang ke-14, jangan berzina. Dan Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Cuma yang dikasih Tuhan, di dalam masa pandemi corona ini, suami istri banyak tinggal di rumah. Dan itu satu hal yang bagus, sehingga suami dan istri bisa lebih saling memahami, lebih saling menerima satu sama lain. Dan tema hari ini, saudara, yaitu keluarga yang kudus. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi ini adalah kehendak Tuhan bahwa keluarga-keluarga Kristen yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, itu dikuduskan dan menjadi keluarga yang kudus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, konteks dari ayat-ayat yang kita bacakan itu tadi adalah 10 hukum yang diberikan oleh Yahweh Elohim, Tuhan Allah bangsa Israel kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu mereka dulu dibelenggu di negeri Mesir, artinya itu diperbudak di negeri Mesir selama 400 tahun. Tetapi oleh anugerah Allah, janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka bangsa Israel itu dibebaskan dari belenggu perbudakan itu. Kemudian oleh Tuhan dituntun, kemudian menyeberangi laut Seberang, kemudian sampai ke Jazirah Sinai. Dan di sana kemudian mereka menghadap kepada Tuhan Allah yang akan menyatakan kemuliaannya di atas gunung Horeb atau gunung Torsina. Dan di dalam kemuliaan itu rupa Allah sendiri memang tidak kelihatan, tetapi yang ada itu api, kilat, dan yang kil sambar menyambar begitu ya. Nah, kemudian Tuhan Allah menyampaikan 10 hukum itu dan dengan suara yang menggelegar. Dan bangsa Israel itu mereka semua mendengar dengan gemetar, dengan penuh ketakutan. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu 10 hukum dalam Perjanjian Lama disampaikan langsung oleh Yahweh Elohim. Dan Yahweh Elohim, Tuhan Allah bangsa Israel ini di dalam Perjanjian Baru menjelma menjadi manusia Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam Perjanjian Baru hukum-hukum Tuhan itu oleh Roh Kudus akan dituliskan di dalam hati nurani kita, di dalam loh hati kita, supaya hukum-hukum Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai umat yang dikuduskan, demikian juga sebagai keluarga yang dikuduskan, menjaga kita untuk bisa sebagai saksi-saksi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 poin yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama dari jangan berzina itu. Poin yang pertama adalah dalam keluarga yang kudus tidak boleh ada perzinahan. Dan nanti yang kedua yang akan saya bahas bersama saudara, yaitu di dalam keluarga yang kudus itu jangan ada suami menginginkan istri orang lain atau istri menginginkan suami orang lain. Saudara, mari kita bahas yang poin yang pertama dulu, yaitu tadi poin yang pertama, dalam keluarga yang kudus tidak boleh ada perzinahan. Nah, ini saudara artinya kesetiaan antara suami dan istri itu tidak boleh ditawar-tawar sedikit pun. Kesetiaan suami istri itu harus 100%. Dan itu diumpamakan di dalam Perjanjian Lama itu kesetiaan umat Tuhan kepada Tuhan Allahnya.
Nah, saudara, maka ini juga berlaku bagi kita bahwa kita tidak boleh injak dua perahu. Satu pihak kita percaya kepada Tuhan yang hidup, satu pihak kemudian ada juga yang sambil percaya kepada yang lain-lain. Ada berhala di dalam hatinya atau juga pergi ke dukun-dukun. Nah, saudara dikasih Tuhan, maka ini antara suami dan istri ini, kesetiaan itu jangan ada cinta yang lain. Nah, saudara, artinya itu ketika mau menikah dan sesudahnya juga, maka baik calon suami atau calon istri itu dan kemudian menjadi suami dan istri itu di dalam hatinya tidak boleh ada cinta yang lain. Nah, tidak boleh ada pil pria idaman lain, tidak boleh ada will wanita idaman lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini kehendak Tuhan, yaitu supaya suami dan istri ini betul-betul setia, tidak ada cinta kepada mantan-mantan atau yang lain, itu harus dibersihkan di dalam kehidupan. Nah, kemudian juga saudara, B-nya dari poin 1 ini, bagian B-nya adalah bahwa suami dan istri harus bisa mengendalikan hawa nafsunya. Artinya hubungan intim itu hanya untuk suami istri yang sah. Saudara dikasih Tuhan, kita mohon kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, mohon kuasa Roh Kudus, kuasa firman Tuhan untuk menyucikan, membersihkan, memurnikan hati kita, pikiran kita, dan juga sikap kita, kelakuan kita, perbuatan kita. Saudara dikasih Tuhan, demikianlah supaya kita menjadi keluarga yang kudus dan dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian poin yang kedua, di dalam keluarga yang kudus, jangan ada suami yang menginginkan istri orang lain, jangan ada istri yang menginginkan suami orang lain. Dalam bahasa sehari-hari, jangan menjadi pebinor, perebut bini orang, atau jangan menjadi pelakor, perebut laki orang. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah ini di masyarakat itu kadang-kadang ada perkataan yang sebenarnya bagi orang Kristen tidak pantas. Katanya kutunggu jandanya atau kutunggu dudanya. Saudara, bagi orang-orang Kristen yang sudah dikuduskan oleh Tuhan itu tidak pantas ada perkataan yang demikian itu, apalagi sampai itu menjadi perbuatan. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah ini harus dipahami benar-benar tentang itu tadi, bahwa tidak boleh kita menginginkan atau kita juga tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan kita, kekayaan kita, kedudukan kita, atau kelebihan kita untuk merebut istri orang lain atau suami orang lain. Nah, kemudian poin B dari bagian yang poin yang kedua ini adalah suami istri itu harus menerima jodoh yang diberikan oleh Tuhan itu apa adanya dengan syukur. Nah, saudara dikasih Tuhan, harus ada pengakuan bahwa apa yang sudah disatukan oleh Tuhan, apa yang sudah dijodohkan oleh Tuhan, itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, saudara dikasih Tuhan, nah ini artinya saudara kita harus bisa menerima pasangan kita ini, suami atau istri yang sebagai pemberian Tuhan itu dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangannya. Dan kekurangan itu selalu lebih banyak. Nah, saudara dikasih Tuhan, setiap orang harus bersyukur itu untuk suami atau istri yang Tuhan sudah berikan itu, karena itulah pasangan yang tepat menurut Tuhan. Menurut Tuhan untuk saling melengkapi. Saudara dikasih Tuhan, maka terimalah apa adanya. Terimalah suami yang Tuhan berikan, istri yang Tuhan berikan itu, terimalah apa adanya dan kasihilah dengan kasih Yesus.
suami istri harus saling melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus akan melimpahkan anugerah, berkat, kekuatan, penghiburan kepada suami istri, kepada keluarga-keluarga yang hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara, sebagai penutup, itu poin yang pertama tadi, dalam keluarga yang kudus tidak boleh ada perzinahan. Dan poin yang kedua itu, dalam keluarga yang kudus itu tidak boleh ada suami menginginkan istri orang lain atau istri menginginkan suami orang lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus sendiri akan selalu sedia menolong kita menjadi keluarga yang kudus, dan Dia akan secara pelan-pelan akan menyempurnakan kita di dalam kekudusannya. Kiranya Tuhan Yesus juga menolong kita bahwa hukum-hukum Tuhan itu betul-betul tertulis di dalam loh hati kita, dan kita hidup di dalam kasih Tuhan dan di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Banyak terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami menjadi keluarga yang kudus, supaya kami juga mensyukuri pasangan yang Tuhan berikan kepada kami, suami yang Tuhan berikan, istri yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami bisa saling setia satu sama lain, dan demikian juga Tuhan supaya kami bisa mengendalikan hawa nafsu kami. Demikian juga Tuhan, tolong kami supaya jangan ada keinginan yang memalukan nama Tuhan, dan juga tolong kami untuk mensyukuri apapun yang Tuhan sudah jodohkan kepada kami, karena apa yang Tuhan persatukan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tolong kami sebagai keluarga-keluarga Kristen yang sudah ditebus dan diselamatkan, supaya kami jadi keluarga-keluarga yang kudus, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan dan taat kepada kehendak Tuhan. Berkati kami, pimpinlah kami dan keluarga kami masing-masing, masukkan kami dan keluarga kami dan segenap jemaat-Mu ke dalam rencana-Mu yang terindah. Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama meresponi bagian firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Ku mau setia karena ku dipercaya. Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama naikkan pujian doksologi. Puji
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Peliharalah akan firman-Nya, bangunlah keluarga kudus dalam hidupmu, jadilah saksinya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memujikan pujian pengutusan dari KPPK 227, Iman Umatnya yang Hidup. Kami Penatalaian Minggu 14 Juni 2020 mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.